Kisah pilu ini terjadi di Willingboro, New Jersey pada tahun 1996. Remaja berusia 12 tahun dan sedang hamil 9 bulan menghilang dari rumah. Selina Mays lahir di Miami pada 28 Mei 1984 dari pasangan CJ Mays dan Lynn Marie. Ayah dan ibu Selina memiliki hubungan yang kacau. Keduanya beberapa kali terlibat dalam kekerasan rumah tangga. CJ yang saat itu berprofesi sebagai musisi mengalami kecanduan pada alkohol dan obat-obatan terlarang. Begitu pula dengan Lynn. Saat itu dia bekerja sebagai penari eksotik, juga mengalami kecanduan pada obat-obatan terlarang. Selina lahir di tengah kekacauan itu. Pada tahun 1986, mereka pindah ke Palmyra, New Jersey dan berharap hubungan mereka lebih baik. Namun pada akhirnya, CJ dan Lynn memilih untuk berpisah. Tidak diketahui secara pasti alasan mereka berpisah. Namun teman dekat mereka mengatakan kalau mereka berpisah secara baik-baik. Setelah bercerai, Lynn tak pernah melarang CJ untuk bertemu dengan Selina yang kala itu ikut bersamanya. Lynn mulai meninggalkan kebiasaan buruknya dan bekerja sebagai penjaga sekolah. Selina sangat bahagia meskipun hanya tinggal berdua dengan ibunya. Dia bersekolah di sekolah umum setempat, punya banyak teman, dan berprestasi di sekolah. Sama seperti Lynn, CJ mencoba memperbaiki hidupnya dan pindah ke Willingboro, New Jersey. Dia tinggal bersama saudara perempuannya, Sarita Smith. Sarita merupakan seorang pendeta di gereja The Gospel of Christ Ministry di Mount Holly. CJ menjadi jemaat di gereja itu dan bekerja sebagai akuntan untuk gereja tersebut. Dia menikah lagi dan memiliki keluarga baru bersama Yvette Mays. Sebelumnya, CJ masih sering bertemu dengan Selina, namun Lynn mulai menjauhkan Selina dari ayahnya saat CJ mulai bergabung dengan gereja itu. CJ mencoba menemui putrinya beberapa kali, tetapi Lynn selalu menolak dengan berbagai alasan. Lynn pernah berkata kepada keluarganya bahwa dia hanya berusaha melindungi Selina dari apa yang disebutnya sebagai aliran sesat. Lynn tak menyukai gereja yang dihadiri CJ. Dia merasa ajaran-ajaran yang disampaikan menyimpang. Pada tahun 1994 ketika Selina berusia 10 tahun, dunia Selina seketika runtuh karena dia harus kehilangan ibunya. Lynn tiba-tiba meninggal karena aneurisma otak. Dia kemudian tinggal sementara di rumah teman ibunya selama 3 minggu sembari menunggu proses adopsi oleh keluarga Lynn. CJ yang mendengar kabar Lynn meninggal ingin membawa putrinya untuk tinggal bersamanya. Setelah dia menemukan keberadaan Selina, dia mengajukan gugatan hak asuh ke pengadilan. Perebutan hak asuh terjadi sangat sengit antara keluarga Lynn dan CJ. Keluarga Lynn menggunakan masa lalu kelam CJ yang merupakan seorang pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang untuk menyerang CJ. Namun CJ mengatakan kepada pengadilan kalau dia telah meninggalkan kehidupan kelamnya itu dan sekarang bekerja sebagai akuntan di gereja dan telah menikah. Pada akhirnya pengadilan memihak CJ dan memberikan hak asuh penuh atas Selina padanya. Kehidupan Selina setelah tinggal dengan ayahnya berubah drastis. Selina dipindahkan dari sekolah umum ke homeschooling, tidak punya teman selain teman dari gereja dan dilarang menonton TV. Dia mulai menyesuaikan diri tak hanya pada aturan-aturan ketat yang ayahnya buat, namun juga dengan semua anggota keluarga. Pasalnya, Selina tak hanya tinggal dengan ayahnya, ibu tiri, dan adik, namun dia juga tinggal dengan bibinya Sarita, suami, dan putranya. Meskipun terasa sulit, namun dia mencoba menjalaninya dengan senang hati. Kehidupan sehari-hari Selina banyak dihabiskan di gereja dan di rumah saja. Pada bulan Maret 1996, saat Selina berusia 11 tahun, dia mengatakan kepada ayahnya kalau dia sedang hamil. Tentu saja ayahnya sangat kecewa. CJ menanyakan siapa ayah dari bayi itu, tapi Selina menolak untuk memberitahu. Meskipun usianya masih muda, Selina selalu memastikan kalau anak yang dikandungnya tetap sehat. Dia rutin pergi check up ke dokter dan selalu meminum vitamin prenatalnya. Pada 15 Desember 1996, usia kehamilan Selina masuk 9 bulan dan 2 minggu lagi adalah perkiraan bayi Selina lahir. Pada hari itu seperti biasa, di pagi dan sore hari ia pergi ke gereja menghadiri kebaktian. Tapi sore itu kebaktian di gereja dibatalkan. Jadi malam itu dia dan keluarganya pulang ke rumah. Setelah makan malam bersama, Selina akan pergi tidur pada pukul 11 malam. Sebelum beranjak ke kamarnya yang berada di lantai 2, dia mencium pipi seluruh anggota keluarganya dan mengatakan, "Terima kasih atas semuanya." Setelah itu, dia pergi ke kamar.
Keesokan harinya, Ovid menyiapkan sarapan pagi. Dia menyuruh adik Selina yang saat itu berusia 4 tahun untuk membangunkannya. Dia pergi ke atas, membuka pintu kamar Selina dan menyuruhnya segera turun untuk sarapan. Namun ditunggu-tunggu, Selina tak kunjung turun. Sekali lagi, Ovid menyuruh adik Selina untuk menjemputnya. Dia pergi ke atas lagi dan meneriakinya untuk segera turun. Tapi Selina tak bangun-bangun. Akhirnya sang adik menghampirinya untuk membangunkannya. Namun ketika didekati, Selina tak ada di sana. Di atas kasurnya hanya ada bantal-bantal yang disusun menyerupai seseorang dan ditutup menggunakan selimut. Adiknya berlari turun ke bawah dan mengatakan pada ibunya kalau Selina tidak ada. Mengira Selina pergi bersama CJ, Ovid menelpon CJ yang saat itu sedang berada di gereja. Tetapi CJ mengatakan kalau ia tak bersama Selina. Setelah keluarganya mengetahui Selina telah menghilang di pagi itu, mereka tak langsung melaporkannya pada polisi, tapi menunggu dulu selama 24 jam. Keesokan harinya 17 Desember 1996, CJ menelpon polisi dan melaporkan Selina yang hilang. Polisi pergi ke rumah CJ dan melakukan penyelidikan. Ketika polisi masuk ke kamar Selina, kondisi kamar itu sudah rapi. Pakaiannya masih tersusun rapi di lemari, barang-barang pentingnya seperti dompet dan pemutar musik favoritnya tidak dibawa. Yang tidak ada hanyalah mantel panjang berwarna merah. Penting untuk diingat bahwa saat ini CJ tidak memberitahu polisi bahwa Selina sedang hamil. Jadi polisi belum tahu tentang kehamilan Selina. Karena itu, polisi berasumsi kalau Selina hanya melarikan diri dan akan segera kembali layaknya remaja umum seusianya. Namun sampai libur sekolah tiba, Selina tak kunjung pulang ke rumah. Polisi kemudian mulai melakukan penyelidikan dan pencarian. Mereka menyisir daerah sekitar dan menggali informasi dari keluarga, orang-orang terdekat Selina, dan yang pernah berhubungan dengannya. Mereka menghimbau para warga apabila melihat Selina agar segera lapor. Saat polisi mengetahui kalau Selina sedang mengandung dan telah memasuki tanggal kelahiran, mereka mengkhawatirkan keselamatannya dan menyadari bahwa karena usianya, dia kemungkinan besar memerlukan operasi sesar. Polisi mulai menghubungi semua rumah sakit di daerah sekitar untuk mengetahui apakah Selina telah dirawat. Namun tidak ada satupun dari fasilitas kesehatan yang pernah melihatnya. CJ memberitahu polisi kalau putrinya meninggalkan barang-barang pribadinya termasuk vitamin prenatalnya. Dia mengatakan kalau mungkin putrinya pergi karena dia takut identitas ayah dari bayi itu diketahui. Rencananya setelah bayi itu lahir, CJ akan melakukan tes DNA untuk mengetahui siapa ayah dari bayi itu. 2 hari sebelum gadis itu menghilang, dia memberitahu dokter kandungan yang sering ia temui kalau ayah dari bayi itu adalah pria berusia 16 tahun dan bukan anggota gereja. Dia tidak memberitahu siapa namanya. Keluarga Lynn yang mengetahui hilangnya Selina mencurigai CJ dan keluarganya berhubungan dengan hilangnya gadis itu. Menurut keluarga Lynn, mereka menyembunyikan sesuatu dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Semenjak Selina ikut bersama ayahnya, mereka tak pernah mendengar kabar tentang Selina. Selama 2 tahun Selina tinggal bersama ayahnya, mereka hanya berbicara sebanyak 3 kali. Namun CJ mengatakan kalau itu adalah keputusan Selina sendiri untuk tidak melakukan kontak dengan keluarga ibunya. Keluarga Lynn di Florida ikut membantu melakukan pencarian dengan membuka PO Box untuk menerima informasi tentang Selina. Beberapa minggu berlalu dan belum ada tanda-tanda keberadaan gadis itu. Media lokal di Philadelphia dan South Jersey mulai mengangkat berita Selina setelah polisi menghubungi media untuk meminta bantuan. Tetapi bahkan dengan meningkatnya perhatian, masih sangat sedikit petunjuk yang diterima. Kurang lebih 1 bulan setelah polisi melakukan penyelidikan dan pencarian, mereka mulai mencurigai keluarga CJ dan juga gereja tempatnya bekerja. Selain CJ tidak memberikan informasi lengkap mengenai putrinya, CJ beserta keluarganya tidak kooperatif dan susah ditemui. Logikanya, mereka yang kehilangan anggota keluarga pasti akan gencar ingin mendapatkan informasi dari polisi dan ingin mengetahui perkembangan terbaru dari proses pencarian. Namun berbeda dengan CJ, polisi yang harus memanggil mereka untuk memberikan informasi atau dimintai informasi terbaru. Seolah-olah CJ dan keluarganya tidak peduli atas hilangnya Selina. Keluarga CJ pun tidak mengizinkan polisi melakukan penggeledahan di rumah tempat mereka tinggal, dan Sarita tidak mengizinkan polisi menggeledah gereja. Mereka membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan untuk mendapatkan informasi dari anggota keluarga yang tinggal dengan Selina.
Polisi juga sudah mengajukan permohonan penggeledahan ke pengadilan setempat, namun ditolak. Polisi berpendapat kalau sepertinya keluarga Selina menyembunyikan sesuatu untuk melindungi identitas ayah dari bayi yang dikandung Selina. Anggota gereja itu pun menolak bekerja sama dengan polisi dan tampaknya Sarita mengendalikan setiap aspek kehidupan keluarga Mays. Tetapi CJ mengatakan kalau dia dan keluarganya kooperatif dan bekerja sama dalam penyelidikan. CJ percaya keluarga Lynn telah mengambil putrinya karena mereka masih menginginkan hak asuhnya. Seiring berjalannya waktu, semakin sulit melakukan pencarian Selina. Tidak ada petunjuk yang mengarah pada keberadaan gadis itu. Selama bertahun-tahun, pihak berwenang telah menerima lebih dari 250 petunjuk dalam kasusnya. Salah satu petunjuk yang sangat meyakinkan muncul pada bulan Januari 1997. Ketika pemilik restoran lokal di Howell, New Jersey, melaporkan melihat Selina di tempat usahanya. Pemiliknya mengatakan gadis muda itu ditemani seorang pendeta dan beberapa orang lainnya. Dia juga mengatakan dia tidak terlihat hamil. Namun setelah diselidiki, mereka menetapkan bahwa gadis itu bukanlah Selina. Salah satu rumor yang beredar di masyarakat menyebut bahwa CJ telah meniduri putrinya sampai hamil. Tetapi rumor itu segera dibantah oleh CJ dengan membuktikan bahwa dirinya telah melakukan vasektomi bertahun-tahun sebelum Selina hamil. Pada bulan Januari 1998, Sean Smith, putra Sarita, ditangkap dan didakwa setelah melakukan penyerangan seksual terhadap dua gadis remaja berusia 13 dan 16 tahun yang juga merupakan anggota gereja ibunya. CJ pernah ditanyai perihal Sean yang mungkin menghamili Selina. CJ membenarkan mengenai keponakannya yang melakukan penyerangan seksual, tapi dia menyangkal kalau Sean melakukan hal yang sama pada putrinya. Dia percaya Sean tidak melakukan hal itu pada Selina. Saat keluarga Lynn mengetahui tentang penangkapan itu, mereka yakin kalau Sean melakukan hal yang sama pada Selina. Sebenarnya sudah muncul rumor mengenai Sean sejak Selina menghilang. Rumor itu berasal dari salah satu teman Selina yang juga menghadiri gereja. Dia mengklaim bahwa Selina telah menceritakan padanya kalau sepupunya Sean lah yang telah menghamilinya. Dia tidak pernah menceritakan ini pada siapapun. Tetapi pada akhirnya Selina memberitahu keluarganya bahwa Sean lah yang telah melakukan hal itu padanya. Semenjak penangkapan Sean, banyak dari masyarakat dan keluarga Lynn yang percaya kalau Sean lah ayah dari bayi yang dikandung Selina. Tetapi tidak ada cara untuk membuktikannya. Polisi pun tidak pernah berkomentar mengenai rumor tersebut. Pada tahun 2017, CJ meninggal di usia 65 tahun. Setahun kemudian, Sarita meninggal di usia 65 tahun juga. Dan Sean meninggal pada tahun 2020 di usia 46 tahun. 3 orang yang kemungkinan besar mengetahui apa yang terjadi pada Selina telah tiada. Begitu pula dengan informasi yang mungkin mereka miliki. 28 tahun setelah hilangnya Selina, penyidik masih belum mengetahui apa yang terjadi pada gadis itu dan bayinya. Gereja Gospel of Christ telah ditutup dan hingga saat ini pencarian Selina masih terus dilakukan. Dukung channel ini dengan share ke teman-teman kamu dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.